maka tataplah rembulan. Duhai kekasih. Sunan Bonang, ini rahasia ya. Sunan Bonang mengajarkan dalam sebuah tembangnya itu yang berjudul Tombo Arti. Ada yang dari Jawa dari sini? Ana lama di Jawa. Tombo Arti iku limo perkarane tapi bisa maca Quran lan manane kaping pindho salat bulan kono kaping telu kang soleh kumpulono kaping papat kudu taning kang luwe kaping limo zikir wangi ingkang suwe. Obat hati ada 5 perkaranya. Yang pertama baca Quran dan maknanya. Jadi rajin baca Quran. Dan paling ini diambil dari hadis Nabi Sahihul Bukhari, Muslim. Yang kedua, sholat malam dirikanlah. Jadi rajin sholat malam. Tidak perlu pakai bedak yang tebal, juga tidak perlu harus pakai yang mahal-mahal, garisnya tidak perlu. Kencangkan sholat malamnya. Ketuk pintu langit lewat sholat malam. Mohon sama Allah sampai menangis. Kalau belum menangis itu parameternya masih di bawah standar ya. Standarnya harus menangis, minta sama Allah. Kalau Nabi Ibrahim beliau menangis selama 86 hari, minta anak yang soleh sampai basah ini jenggot beliau menangis. Nabi loh minta anak yang soleh sampai basah jenggotnya, sampai basah jubahnya, menangis di tengah malam minta anak yang soleh selama 86 tahun. Maka antum sudah menangis berapa bulan untuk menanti kedatangan pangeran hati. Allahu Akbar. Udah berapa bulan nangis? Ayo ngaku. Jangankan sebulan Ustaz, seminggu aja belum pernah saya nangis. Sehabis dari daurah ini, maka minta sama Allah, ketuk pintu langit. Kamu Robi, nanti itu kenakit, mintanya setelah menangis lah. Lama kepada Allah minta, baru ulurkan ini proposal saya Ustazah. Minta sama Allah dulu, ya kan? Nanti datang kekuatan dari Allah. Proposal antum itu bercahaya saja dilihat sama Robi, bercahaya nih. Ditengok sama calon, ya Ustaz, kok bercahaya nih Ustaz? Iya bercahaya. Oh ini lampunya yang terang. Laki-laki itu berhak memilih. Yang akhwat punya hak menolak. Antum paham? Paham. Jadi kalau antum ditolak, jangan putus asa. Siap. Diajukan. Saya Afwan Ustaz, nampaknya saya nggak cocok sama ikhwan ini. Lemaknya terlalu banyak. Terus proposalnya ditarik. Loh kok ditarik? Itu masih banyak loh. Hampir urutan ke-1000 masih ada loh ini. Oh iya Ustaz. Iya. Tapi aku maunya yang itu Ustaz. Nah kalau yang itu antum harus rajin fitness. Banyak puasa sunnah, Senin Kamis, kurangi makan rendang. Oh begitu ya Ustaz. Iya. Baru sekali ditolak sudah putus asa. Iya kan? Baru sekali ditolak. Nah seorang ikhwan itu kalau mau ditolak sekarang datang lagi ke Ustaz. Ustaz, saya sudah fitness yang rajin, badan saya sudah normal,
Ya kan berat badan saya sekarang sudah 60-an. Saya mau akhwat yang itu lagi Ustaz. Oh ya, kita lagi. Terus afwan Ustaz, saya tahu saya ikhwannya rajin tidur pagi Ustaz. Belum bisa, saya belum siap punya suami yang suka tidur habis subuh. Oh, gimana? Ustaz, gimana Ustaz? Proposal antum ini belum runtuh. Coba lagi. Ditarik proposalnya. Loh, kok ditarik? Masih ada loh 998 lagi. Jadi jangan putus asa. Kalau memang suka ya kejar terus. Minta sama Allah, ya Allah saya minta dia. Dengan cara yang benar, ya kan? Dengan cara yang sesuai dengan syariat Islam. Ya. Kemudian terkadang kita itu selalu menetapkan standar yang tinggi. Ustaz, iya, saya pengen Ustaz, iya, akhwat satu, hidungnya mancung. Kedua, kulitnya sawo matang. Oke, sawo matang macam apa ya? Yang ketiga Ustaz, ya, yang ketiga tidak gemuk dan tidak kurus. Macam apa ya? Yang keempat, harus orang Padang. Oke, boleh orang Padang sini. Yang kelima Ustaz, pintar masak. Oke. Yang keenam Ustaz, sukunya ini. Yang ketujuh Ustaz, bla 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 bla. Kalau antum nyari istri macam ini, nanti untuk saya saja. Saya aja nggak pernah request. Kalau mau nyari yang sempurna, di surga. Menikah itu ibadah. Yang dicari itu ridho Allah. Selamatkan agama dan kehormatan diri kita dengan menikah. Jadikan kita pribadi yang produktif, jadi pribadi yang kontributif, jadi pribadi yang prestatif dengan berdua. Beban hidup itu kalau ditanggung sendiri itu berat. Tapi kalau ditanggung berdua ringan. Jangan pula macam Nilea lagi di mana? Lagi di Jakarta. Aku rindu. Jangan rindu. Berat, biar aku saja. Pret. Saya lebih dari itu juga bisa. Istri yang marah aja bisa tersenyum. Jadi ikhwafillah sekalian yang dirahmati Allah SWT, tidak perlu kita menerapkan atau menetapkan standar tinggi. Yang penting itu adalah satu, agamanya bagus. Kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda Nabi, apa kata Nabi? Nikahilah wanita itu karena hartanya, kecantikannya, keturunannya. Fazfar tabidatin din taribat diadakan. Tapi pilihlah agamanya yang bagus. Agama yang bagus taribat diadakan. Maka engkau akan beruntung. Jadi agama dulu. Kata Buya Hamka, agama itu satu, kecantikan itu nol, harta, kekayaan itu nol, keturunan itu nol. Ketika agama ada pada dirinya, satu, dia juga cantik, tambah nol lagi 10. Dia juga kaya, tambah nol lagi 100. Dia keturunan sultan, tambah nol lagi 1000. Dapat semuanya. Tapi kalau agamanya tidak ada, agamanya rusak, cantik ya, kaya ya, keturunan sultan ya, maka 0, 0, 0. Tidak ada. Rugi kita. Menikah itu banyak yang membayangkan nikah itu seperti drama Korea. Saya katakan, iya benar. Drama Korea saja nggak mesti semuanya penuh dengan senyuman, tapi selalu ada tangis, air mata, pertengkaran, ya enggak?
Jujur saya pernah menonton drama Korea 18 set. 18 itu dia satu judul tapi 18 itu side itu 18. Habis hari saya hampir 2 hari itu. Karena seorang ustadz kalau dia nggak pernah nyoba nonton drama Korea, dia nggak bisa membedah drama Korea itu macam apa. Saya tonton. Plusnya drama Korea apa? Romantisme. Romantisnya yang dia jual. Kalau romantis macam itu, insya Allah para ustadz ini lebih handal. Lebih handal. Saya mengajarkan romantis yang murah meriah macam apa ustadz? Tunggu tanggal 15. Akan datang nanti bulan purnama. Maka di saat itu bentangkanlah tikar, ajaklah kekasihmu berdua, bawa camilan yang banyak, juga bawa minuman. Maka duduklah berdua atau tidur, suruh pasangan duduk, kita tidur di pahanya, ya kan? Maka tataplah rembulan, duhai kekasih. Tidakkah engkau tatap itu rembulan? Indahnya rembulan, tak seindah wajahmu. Apa kata istri? Pandai betul habis sekarang ini. Ya iyalah, kalau tidak pandai gak ketangkap kamu. Saya dulu pernah nanya ke istrinya, benaran dulu kenapa mau dulu saya lamar. Persoalannya sejak bertemu pertama kali dengan Nabi itu kayaknya saya kena pelet deh. Duh kok bisa? Iya, mau makan kok yang ingat kok si Ikhwan itu gitu. Mau tidur kok ingat dia lagi, besok ingat dia lagi, besok ingat dia lagi. Pesonanya luar biasa. Saya aja bisa kayak gitu, apalagi ustaz-ustaz ini ganteng-ganteng, tampan-tampan dan assalamualaikum, waalaikumsalam. Ibu, bapak, iya, saya namanya Ruma. Saya ingin meminang anak ibu. Ibu, saya memang tidak punya harta, tidak punya emas permata yang membunuh. Tapi saya punya cinta yang melebihi tingginya gunung. Nanti saya kasih makan apa? Tenanglah ibu, insya Allah pasti saya kasih nasi. Jadi itu ya. Jadi jangan menetapkan standar yang tinggi. Kalau agamanya bagus, akhlaknya bagus, ya itu yang wajib itu. Yang lainnya sunnah saja. Atau mungkin boleh juga mubah. Ya. Agamanya bagus, akhlaknya bagus. Oke. Kalau dia tampan Ustaz, alhamdulillah, bonus. Kalau dia sudah mapan Ustaz, alhamdulillah, bonus yang kedua. Jadi gimana kami mau yakin Ustaz sama ikhwan itu? Iya, dia aja hidup masih dari transferan ibu bapaknya. Belum tahu dari mana. Udah penelitian berapa bulan. Yang penting adalah kalau laki-laki itu kan ditanya satu seberapa besar komitmennya, ya kan? Kalau dia punya komitmen besar, kalau dia sudah tertarbiyah, setidaknya 3 tahun lah tertarbiyah, insya Allah itu bisa dipegang. Jadi jangan takut ya. Kambing aja kalau punya anak, tidak pernah khawatir akan stok rumput. Apalagi yang laki-laki ini gagah-gagah ini, ya kan? Kambing kalau punya anak pernah khawatir enggak? Stres dulu dia. Nanti mau makan apa ya? Mau makan apa besok mah? Atau mau makan apa besok? Mau melamar anak orang? Tidak khawatir. Oke. Nah, menetapkan standar yang tinggi atas calon pasangan sementara kita tidak pernah memuhasabahi diri kita.
kita itu sebetulnya sudah siap apa belum, persiapannya sudah sampai mana, kita sendiri itu macam apa, ibadah kita udah bagus apa belum, ya kan? Kualitas diri kita ini, itu makanya kita perlu berkaca dulu ke dalam sebelum kita menilai orang lain. Jadi itu ya. Kemudian yang ikhwan, saya banyak meneliti di awal-awal pernikahannya begitu bahagia, prosesnya pacaran. Kenapa pacaran? Biar kenal ustadz satu sama lain. Kalau sudah menikah, ya tinggal melanjutkan aja lagi, lebih produktif, dengan alasannya begitu. Saya kira kalau sudah kenal bosan, justru mengenal pasangan itu lebih dalam setelah ijab dan qabul. Jadi selalu aja ada rasa penasaran, gitu kan, keingintahuan, kemudian menjadi bahan untuk memperbaiki. Nah, yang laki-laki, kalian itu mencari wanita mau dinikahi, itu bukan hanya sebatas istri, tapi dia juga sebagai seorang ibu. Jadi jangan macam-macam. Perannya dua. Yang akhwat mau nyari suami, ya kan? Suami itu di samping dia sebagai suami, dia juga sebagai seorang asli. Layak gak dia nanti jadi seorang ayah? Ya, mungkin itu sebagai pengantar dari saya untuk sore yang